apakah mungkin ada keindahan lain selain yang Pak Pendeta sebutkan tadi? Bapak ini merindukan keindahannya. Oh iya. Oke, tadi saya menunjukkan keindahan dari sisi isi. Kalau ditanyakan keindahan lain lagi, ada keindahan lain di dalam penyusunan. Maka ini keindahannya, kalau tadi keindahannya dibuat oleh penulis lagu, Mazmur. Tapi keindahan yang berikut ini adalah keindahan yang diatur oleh editor atau yang mengumpulkan dan menyusun. Sekarang saudara, ini lagu-lagu ini berkumpul banyak-banyak, dikumpul ini 150 lagu. Mau taruh mana nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3. Itu ternyata tidak sembarang. Ya, tidak sembarang. Itu diatur dengan sebuah konsep teologis tertentu di balik penyusunannya. Sekarang untuk memahami ini, jadi ini berarti dilakukan oleh Ezra dan timnya itu. Bagaimana mereka menyusun itu. Nah sekarang untuk sampai ke situ saya jelaskan beberapa hal. Pertama, mari kita lihat Mazmur 1 dan 2. Mazmur 1 dan 2, kalau saudara pelajari dan lihat baik-baik, sepertinya dibedakan dari 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dari mana kita tahu bahwa 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya beda dengan 1 dan 2? Karena aneh, Mazmur 1 tidak dikasih tahu siapa yang tulis. Kedua, tidak dikasih tahu siapa yang tulis. Tapi 3, 4, 5, 6, 7 langsung kasih semua diatribusikan kepada Daud. Coba saudara lihat tabel ini. Lihat Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Gak ada keterangan apa-apa. Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa. Tapi Mazmur 3. Mazmur Daud. 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kapi. Mazmur Daud. Pasal 5. Mazmur Daud. Pasal 6. Mazmur Daud. Pasal 7. Nyanyian ratapan Daud. 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Daud, 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 Daud. Tapi kenapa 1 dan 2 tidak ada Daud? Kenapa tidak cari Mazmur yang ditulis oleh Daud? Kan ada banyak. Ditaruh 1, 2. Itu berarti 1 dan 2 ini khusus. Kedua, muncul doksologi yang sama sebanyak 4 kali dalam seluruh Mazmur. Doksologi itu apa? Doksologi itu pujian. Pujian itu misalnya, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Tiba-tiba semua jemaat, amin, amin, amin. Apa itu? Itu doksologi. Menariknya, Mazmur 1 sampai 150 itu dilihat baik-baik, ada doksologi di sini 1 kali, doksologi 2 kali, doksologi 3 kali, doksologi 4 kali. Dan doksologi ini bunyinya sama semua. Setelah lewat beberapa pasal, selalu doksologi itu muncul. Sekarang coba saudara lihat doksologinya. Dia muncul di Mazmur 41 ayat 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Jadi ada 3. Terpujilah dari selama-lamanya, lalu ada amin. Muncul kembali di pasal 72 ayat 19. Terpujilah kiranya namanya selama-lamanya, amin ya amin. Muncul ketiga di Mazmur 89 ayat 53. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya, amin ya amin. Muncul keempat di Mazmur 106 48. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, amin. Haleluya. Maka muncul 4 doksologi dalam 150 pasal. Yang ketiga, beberapa pasal terakhir dari kitab Mazmur ini kayaknya khusus. Karena Mazmur-Mazmur ini khususnya itu 5 pasal terakhir dari kitab Mazmur. Mulai 146 sampai 150. Semua Mazmur ini diawali dengan kata haleluya. Lihat tabel ini. 146. Haleluya. 147. Haleluya. 148. Haleluya. 149. Haleluya. 150. Haleluya. Berarti ini sengaja ditumpuk. 5 Mazmur haleluya ditumpuk di bagian akhir. Haleluya itu apa sih? Haleluya itu puji Tuhan. Maka boleh dibilang bahwa sebenarnya 5 pasal terakhir yang ada haleluya, haleluya, haleluya itu juga doksologi. Kalau begitu doksologi bukan hanya 4. Tapi ada 5 doksologi. Jadi kira-kira pembagiannya begini. Doksologi pertama itu di pasal 41 ayat 14. Doksologi kedua 72 19.
doksologi ketiga 8953, doksologi keempat 10648, dan doksologi kelima 5 pasal sekaligus 146 sampai 150. Kalau begitu apa arti semua ini? Artinya begini, rupanya di luar Mazmur 1 dan 2, mulai hitung dari 3, ada doksologi 1 di sini, lalu ada Mazmur lagi, kumpulan Mazmur, doksologi 1 lagi, Mazmur lagi, doksologi lagi, Mazmur, doksologi lagi, Mazmur, doksologi lagi, terus ditutup dengan 146 sampai 150. Maka itu berarti bahwa sebenarnya kitab Mazmur ini terbagi jadi 5 bagian. 5 bagian, namanya dibagi 5 bagian, isi Mazmur itu 5 bagian. Terus Mazmur 1 dan 2 itu apa? Itu pendahuluan. Lalu Mazmur 146 sampai 155 pasal terakhir itu penutup. Jadi kira-kira saudara lihat tabel seperti ini. Mazmur 1 dan 2 pendahuluan. Isinya itu bagi 2. Yaitu ada bagian ditutup doksologi. Dari mana tahu batasannya? Dari doksologinya. Begitu pasal 3 sampai 41. Di 41 ayat terakhir 41 ayat 14 doksologi. Berarti bagian 1 pasal 3 sampai 41. Bagian 2, 42 sampai 72. Di ujung 72 ayat 19, doksologi. Berarti berikutnya masuk 3. 73, 89, di ujung 89, doksologi. Yang keempat, mulai 90 sampai 106. Di ujung 106 ayat 48, doksologi. Maka bagian kelima, 107 sampai 150 dan 5 pasal terakhir jadi doksologi. Jadi dengan kata lain begini, untuk menggampangkan saudara paham, saudara lihat, mula-mula dibuat pendahuluan, pasal 1 dan 2. Setelah pendahuluan, lalu bagian pertama, pasal 3 sampai 41, di ujung bagian 1, doksologi. Habis doksologi, masuk bagian 2, 42 sampai 72. Di ujung bagian 2, doksologi. Habis itu, masuk bagian 3. Di ujungnya, doksologi. Bagian 4, ujungnya, doksologi. Bagian kelima, ujungnya, doksologi. Lalu, penutup. Menarik ya? Sekali lagi, saudara nggak dapat di sekolah teologi ini. Tapi belum selesai. Kita tanya, mengapa Mazmur 1 dan 2 yang dipilih jadi pendahuluan? Dari 150 pasal, kenapa 2 itu yang dipilih? Karena begini, pasal 1 itu bicara soal kebahagiaan orang benar yang didasarkan pada ketaatan akan hukum Taurat atau firman Tuhan. Lihat Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bukan demikian orang fasik. Itu bedanya. Lalu ayat 2-nya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang malam. Berarti ini bicara kebahagiaannya orang benar. Yang didasarkan pada Taurat. Lalu pasal 2 itu tentang apa? Pasal 2 itu berfokus pada penetapan Raja Mesias atau Kristus. Yang merupakan penguasa dunia. Dan ini berkaitan dengan harapan mesianik. Di mana akan datang Kristus. Lihat Mazmur 2. Raja-raja dunia bersiap-siap. Para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan. Yang diurapinya. Mesiasnya. Kristusnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion. Itu Mesias. Anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Bukankah Kristus anak Allah? Maka ini adalah Mesias. Jadi mengapa kedua Mazmur ini dibuka sebagai pendahuluan? Karena mereka mau meletakkan fondasi dari kitab Mazmur. Dengan kata lain, kedua pasal pertama, pasal 1 dan pasal 2 itu menyampaikan tema besar. Di seluruh kitab Mazmur, temanya adalah kesetiaan terhadap Taurat Tuhan. Dan kedua, harapan tentang Mesias. Yang nanti bisa diwarnai di dalam mewarnai seluruh kitab Mazmur. Maka seluruh kitab Mazmur itu kalau dilihat nomor 1, dia tekanannya adalah taat kepada Taurat Tuhan. Kedua, harus punya harapan Mesias akan datang. Ini tadi keunikan dari isi. Sekarang keunikan dari penyusunannya. Jadi tidak disusun secara sembarangan. Itu ada filosofi teologis tertentu yang dipakai di dalam penyusunan itu. Ya,